Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Fatur Rahman Rekram dengan nomor induk mahasiswa 230501502014 kelas B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengenalan fonem yang berisikan identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Di materi pertama, saya akan membahas identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkan dengan kata lainnya yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan pembedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Materi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis fonem. Yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Contoh pemakaian fonem dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu fonem A yang memiliki kata api dan air. Yang kedua, fonem I terbuka dan I tertutup. Yang kata I terbuka yang itu memiliki kata bisa dan api. Lalu kata I tertutup yaitu memiliki sebuah kata batik dan kering. Ketiga, vokal U terbuka dan U tertutup yang memiliki contoh kata buku dan usus. Vokal U tertutup memiliki contoh kata batuk dan sarung. Keempat, vokal E terbuka dan vokal E tertutup. Vokal E terbuka memiliki contoh kata sate dan ekor. Vokal E tertutup memiliki contoh kata pendek dan bebek. Kelima, vokal O terbuka dan O tertutup. Vokal O terbuka memiliki contoh kata soto dan toko. O tertutup memiliki contoh kata besok dan oncom. Jenis fonem kedua yaitu fonem difton. Fonem difton yaitu bunyi bahasa yang terdiri dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh bunyinya yaitu kata A, W pada kata kerbau adalah diftong, sehingga AU pada suku kata bau tidak dapat dipisahkan menjadi ba, u. Contoh lain fonem difton. Yang pertama, difton AI yang memiliki contoh kata rantai dan pantai. Kedua, AU memiliki contoh kata bau dan kerbau. Ketiga, OI memiliki contoh kata amboy. Selanjutnya jenis ketiga yaitu fonem konsonan. Fonem konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat arus udara dari paru-paru dan dilepaskan dengan cara tertutup. Contohnya fonem P, B, T, D, K, G, C, J, S, H, F, V, M, N, Nya, Nga, I, dan R. Di pembahasan selanjutnya saya akan membahas distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah, maupun di akhir kata. Distribusi fonem dapat dilihat dari posisi fonem dalam kata atau kalimat.
apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awalan daratan bunyi atau di akhir daratan bunyi, maka bunyi itu adalah alofon. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu realisasi fonem. Nah, realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagian fonem itu dilafalkan. Realisasi fonem dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejumlah fonem itu merupakan fonem. Itulah tadi materi pembahasan pengenalan fonem yang dimana kita telah membahas identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Mungkin materi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.